Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan bahas materi terkait dengan Microsoft Excel dan kali ini kita akan bahas terkait dengan pivot table. Nah, ini salah satu materi kursus tadi dengan salah satu peserta kursus. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar komputer secara privat maupun secara kelas, silahkan WA aja nanti di nomor kami yang ada di deskripsi ya. Nah, eh makro, untuk makro kita bisa klik untuk nyimpen datanya, bisa kita klik file, kemudian save as, kemudian misalnya kita akan taruh di data folder kita. Nah, pastikan nanti teman-teman nyimpannya sebagai Excel Macro Enable Workbook. Nah, nanti untuk file name-nya, misalnya ini saya buat namanya latihan makro 2 misalnya. Oke, nah pastikan ya nyimpennya sebagai Excel Macro Enable Workbook. Saya ulang, saya save as, kemudian taruh aja di folder teman-teman. Ini save as tipenya ini. Jadi kalau untuk Excel biasa, dia biasanya Excel Workbook. Kalau untuk makro, Excel Macro Enable Workbook. Nah, kemudian kita nanti misalnya kita buat data seperti ini. Nah, ini ada data seperti ini. Data ini akan saya kasih makro. Nah, makronya misalnya kalau misalnya saya ngeklik tombol ini, maka akan muncul total pembelian adalah 4.830.000. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti teman-teman perlu tab developer di sini. Oke, tab developer. Nah, di tab developer ini nanti kalau misalnya belum muncul, nanti kita bisa klik file, option, kemudian customize ribbon. Nanti di customize ribbon ini checklist yang tab developer. Oke, kemudian kita juga perlu mengaktifkan makro kita, option di sini, file option, trust center, di trust center settingnya. Nanti kita pilih active setting ini enable, makro settingnya juga di enable. Kalau biar nggak ada message bar, kita pilih message bar never show information about blog content. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat foldernya, membuat apa namanya script makronya, misalnya untuk ini, klik untuk melihat total pembelian, gitu ya. Nanti di tab developer ini ada namanya Visual Basic. Teman-teman klik aja Visual Basic. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah modul-modul dari tombol-tombol ini. Jadi kita harus membuat modul. Nah, contohnya saya sudah membuat modul satu ini. Yaitu saya membuat eh, sub total pembelian. Namanya total pembelian. Nanti akan kita panggil di makronya. Untuk bisa munculin modul begini, nanti teman-teman klik insert, kemudian di sini modul. Kemudian teman-teman tinggal ketik aja script ini di komputernya teman-teman semuanya, di modulnya gitu ya. Jadi sub, total pembelian, kemudian kita deskripsikan variabelnya, namanya last row, sebagai as long itu long integer. Kemudian dim total atau mendeskripsikan variabel total sebagai eh, tipe datanya double. Nah, kemudian last row sama dengan cell row count yang ada di kolom D dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kemudian totalnya di application worksheet sum. Nah, kita akan membuat total sum menjumlahkan range yang ada di D2 sampai dengan D yang ada di last row ini. Jadi kalau misalnya datanya sampai banyak, ya nanti akan sesuai dengan data yang banyak itu. Nah, kemudian ada message box. Message box.
Jadi yang muncul nanti message box ini. Total pembelian, ini kasih RP, ini hanya script untuk message aja. Kita tambahkan dan format total, jadi menampilkan totalnya, kemudian formatnya nanti ini. Jadi ini adalah format untuk separator ribuan. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya sub total pembelian. Nah, kalau kita pengen, kita sudah ngetik script ini di modul satu misalnya. Jadi modulnya kalau teman-teman bikin satu modul, nanti per ini satu modul ya. Jadi saya buat per modul gitu. Nah ini, kalau kita sudah buat, kita close aja. Jangan lupa di save aja CTRLS. Kemudian kita akan membuat tombol ini. Tombol ini ada di mana? Developer, insert, ada di sini. Nih, button ya, home control, kemudian button. Klik aja di sini. Misalnya ini saya gedein aja. Tadi adalah total pembelian. Makronya saya klik total pembelian, kemudian oke. Kemudian ini nama buttonnya ini saya rubah. Misalnya hitung total pembelian. Nah, saya tinggal klik aja. Maka hasilnya adalah total pembelian 4.830.000. Nah, teman-teman nanti untuk skripnya ini bisa di foto ya, kemudian nanti dicoba aja. Saya misalnya akan bikin modul 2 misalnya. Saya akan bikin rata-rata. Saya insert modul. Nah, berarti modul 6 sekarang. Saya akan tambahkan sub bukan total tapi rata-rata. Rata strip aja. Tadi saya sudah membuat sebenarnya rata-rata. Oke, nggak boleh pakai strip. Rata-rata pembelian satu misalnya. Oke, rata-rata pembelian satu. Nah, dimnya sama aja. Ini untuk mendeskripsikan variabel total sama. Oh ya, ini bukan total ya. Ini rata-rata. Oh, nggak boleh pakai script. Nah, rata-rata. Kemudian saya rata-rata itu didapat dari ini rumusnya average. Average. Oke. Jadi message box-nya saya ganti rata-rata. Oke, berarti saya sudah membuat satu script untuk rata-rata gitu ya. Ini saya close. Kemudian saya buat ini di developer, insert, kemudian button. Sini saya klik rata-rata mana tadi? Rata-rata pembelian satu. Oke. Kemudian saya ganti rata data. Klik, kemudian saya cobain rata-ratanya di sini. Saya coba nih, di sini saya eh, nah, rata-rata yang ada di sini itu rata-ratanya adalah 483.000 ratanya. Oke, saya coba klik rata-rata, maka rata-ratanya nggak muncul. Bentar, di sini rata-ratanya nggak muncul. Saya cek lagi di makronya. Average range rata-rata. Oh iya ini nggak muncul karena ini di sini harusnya rata-rata. Rata-rata. Kan dia akan munculin data rata-rata gitu ya. Ini rata-rata ini. Oke, saya close. Kemudian saya klik lagi. Rata-rata pembelian adalah 483.000. Oke, oke itu teman-teman semuanya. Ini makro-makro yang lain untuk ngeprint juga bisa. Klik. Nanti dia akan langsung ke print preview seperti ini. Kemudian misalnya saya pengen ini huruf besar di awal kata dan seterusnya nanti bisa di ini. Oke, banyak sih yang bisa kita lakukan dengan makro untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe yang merasa untuk channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya biar bisa mendapatkan video update dari kami. eh untuk yang mau belajar belajar komputer dan juga sertifikasi BNSP bisa hubungi kami di nomor yang ada di deskripsi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.